hadirnya mahasiswa-mahasiswa dan alumni yang mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya, bertumbuh dewasa, tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, dan menguasai bidang ilmu kesehatan masyarakat sehingga dapat menjadi garam dan terang dalam keluarga, kampus, gereja, masyarakat, bangsa, dan juga negara. Hagios yang dikenal dengan 4P. Yang pertama adalah pekabaran Injil. PMK Hagios mengadakan pekabaran Injil kepada sesama mahasiswa FKM agar dapat mengenal Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan juga Juru Selamat. Yang kedua, pembinaan. PMK Hagios mengadakan pembinaan dan pemuridan melalui kelompok tumbuh bersama atau KTB agar mahasiswa memiliki gaya hidup, cara berpikir, karakter yang berpusat pada Kristus. Yang ketiga, pelipat gandaan. PMK Hagios mengadakan pelipat gandaan dengan cara melatih setiap anggota persekutuan melalui training yang telah disediakan seperti training MC, musik, dan juga pekabaran Injil, serta memotivasi setiap anggota kelompok tumbuh bersama agar mau membina anggota persekutuan lainnya dalam kelompok kecil. Yang keempat, pengukusan. Bersama PMK Kota, PMK Hagios membantu memfasilitasi mahasiswa yang akan memasuki dunia alumni dalam memahami ladang misi Allah, panggilan Allah, dalam pekerjaan atau pelayanan setelah mereka lulus, serta menolong mereka agar dapat menjadi alumni yang menjadi garam dan terang dalam pekerjaan, keluarga, gereja, masyarakat, serta bangsa dan negara. Kalau ditanya apa itu KTB dan seberapa pentingkah KTB itu, yang pertama kita mesti tahu dulu kepanjangan KTB. Jadi kepanjangan dari KTB adalah kelompok tumbuh bersama. Nah, KTB ini biasanya terdiri dari 3-6 orang yang dipimpin oleh salah seorang pemimpin KTB dengan satu tujuan, yaitu untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, KTB adalah kelompok tumbuh bersama di mana biasanya terdiri dari 3-6 orang yang dipimpin oleh salah seorang pemimpin KTB dengan satu tujuan, yaitu mau belajar bersama, mau bertumbuh bersama akan pengenalan kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya, seberapa sih pentingkah KTB itu, atau mengapa sih kita mesti mengikuti KTB? Yang pertama yaitu kita sama-sama saling belajar, bertumbuh bersama untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Yang kedua yaitu mempererat hubungan kita antara sesama anggota kelompok KTB. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya yaitu untuk kita sama-sama saling menopang, untuk sama-sama saling menguatkan dalam pertumbuhan rohani kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Manfaat dari KTB. Kalau manfaat dari KTB itu pasti sangat banyak, karena KTB sangat mempengaruhi kita punya pertumbuhan iman, kita punya pemahaman tentang Tuhan. Manfaat yang paling besar adalah kita memahami tentang apa yang kita percayai, yaitu Kristen sendiri. Jadi memahami bahwa kita ditebus oleh Kristus, walaupun kita banyak dosa, walaupun kita banyak kesalahan, tapi kita ditebus oleh Kristus melalui karya penebusan dari kayu salib. Jadi kita mengalami atau menikmati mempercayai Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan menikmati keselamatan itu melalui kelompok tumbuh bersama, dan kita mengenal Tuhan lebih dalam dari kelompok. Dan manfaat yang kedua adalah kita memiliki keluarga atau komunitas yang baik untuk kita menjadi orang yang lebih baik. Jadi kita memiliki komunitas atau saudara-saudara yang mengasihi kita dan mendorong kita untuk lebih bertumbuh lagi di dalam Tuhan. Dan yang pasti manfaat lainnya beda juga adalah kita memiliki komunitas yang baik untuk bukan hanya sekadar belajar tentang doktrinal, belajar tentang ajaran-ajaran dasar kekristenan, tapi wadah ini juga menjadi tempat yang sangat tepat, sangat baik untuk bisa bercerita, share tentang hidup, share tentang apa saja yang menjadi kita pun pergumulan hidup yang beta rasa beta sudah bisa nyaman untuk berceritakan di tempat lain. Tapi di komunitas ini, di kelompok ini, dia bisa merasa begitu nyaman untuk bercerita tentang apa saja, tentang perkuliahan, tentang masalah apa saja, tentang hidup yang
ya banyak dinamika hidup yang tidak baik atau lain sebagainya, tapi begitu jangan cintai kelompok ini, karena kelompok ini berasa dengan kasih Tuhan dong bisa menerima apa adanya, dan berasa itu semua manfaat tentang ber-KTB. Jadi teman-teman kalau punya keinginan, punya kemauan mau bertumbuh lagi dalam teman-teman punya iman, supaya teman-teman bisa tahu teman-teman apa yang teman-teman percayai. Kan soalnya lucu teman-teman yang jadi orang Kristen tapi tidak mengetahui atau tidak tahu jelas tentang apa yang teman-teman percayai. Teman-teman berisik yang penting percaya saja, tapi teman-teman tidak memahami apa yang teman-teman tidak percayai. Itu sayang sekali. Jadi kalau teman-teman mau belajar untuk memahami apa yang teman-teman percayai, KTB sangat rekomendasi bagi teman-teman boleh mengambil bagian atau bergabung, supaya teman-teman juga memiliki mengalami hal yang sama di alam, yaitu mengetahui, memahami apa yang kamu percayai, yaitu ketemu agama sendiri atau kekristenan itu. Jadi ketemu bukan hanya sekedar beragama, bukan hanya sekedar memiliki agama Kristen. Nanti orang tanya agama apa Kristen, tapi tidak pernah memahami iman teman-teman sendiri. Jadi teman-teman kalau mau memahami, salah satu wadah yang baik adalah PKTB. Persekutuan besar atau yang biasa disebut dengan PB itu merupakan salah satu bentuk pemuridan yang menjadi salah satu misi dari PMK Hagios. Nah, persekutuan besar ini merupakan bentuk pemuridan atau pembinaan dalam kelompok yang besar, di mana PB ini bisa diikuti oleh semua anggota PMK Hagios, yaitu para mahasiswa-mahasiswi Kristen dari semua denominasi. Biasanya PB ini dilakukan setiap minggu, jadi 1 minggu 1 kali pada hari Sabtu. PB ini dilakukan dalam bentuk ibadah, dalam konsep dan juga liturgi yang sudah sangat disesuaikan dengan kebutuhan anak muda dan pastinya tidak akan membosankan. Selain bentuk ibadahnya, tema-tema yang diangkat, yang dibahas pun sangat menarik dan sangat sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Selain belajar firman Tuhan, selain bersekutu, PB ini bisa jadi wadah untuk teman-teman melayani. Kenapa sih jadinya PB ini kayaknya penting begitu untuk kalian ikuti? Karena dengan PB kita bersekutu, dan sebagai orang percaya dalam bertumbuh kita perlu bersekutu, kita perlu dukungan teman-teman seiman, karena dalam PB kalian akan bertemu dengan orang-orang yang istilahnya sefrekuensi dengan kalian, yang punya satu kebutuhan yang sama, yaitu kebutuhan akan firman Tuhan. Dengan tema-tema yang teman-teman pelajari di PB itu bisa merubah cara pandang teman-teman. Teman-teman bisa bertumbuh baik dalam segi karakter dan iman, pengetahuan teman-teman bertambah dan cara pandang yang berbeda, dan teman-teman jadi bijak, bisa menyikapi masalah-masalah yang ada di sekitar kita itu selayaknya bagaimana seorang anak Tuhan atau bisa disebut juga murid Kristus dalam menyikapi masalah-masalah tersebut. Biasanya itu kan persekutuan besar dilakukan dalam sebuah ruangan di mana kita bisa berinteraksi, kita bertemu secara langsung. Tapi karena masih dalam masa pandemi seperti ini, perkuliahan saja kan masih dalam bentuk virtual. Nah, maka untuk keamanan bersama, PB juga akan dilakukan secara virtual teman-teman, di mana PMK Hagios atau PMK FKN akan bersama-sama dengan PMK Teknik, terus ada PMK Mita dan juga PMK KPRK, yaitu pertanian. 4 PMK ini akan bekerja sama untuk mengadakan PB. Dalam 1 bulan itu ada 3 persekutuan besar dan bisa teman-teman ikuti, dan tentunya kami akan pastikan tema yang diangkat dalam PB ini akan menarik. Kakak harap teman-teman, adik-adik mahasiswa baru di angkatan ini punya semangat yang tinggi untuk mengikut PB walaupun dia virtual, karena terlepas dari apapun bentuknya, dalam PB yang kami lakukan intinya itu adalah pemberitaan firman Tuhan, di mana pembinaannya lewat pemberitaan firman Tuhan yang benar-benar akan sangat membantu teman-teman untuk bertumbuh. PPMP ini merupakan persekutuan penerimaan mahasiswa baru yang dikemas dalam kebaktian awal tahun ajaran bagi adik-adik mahasiswa baru yang beragama Kristen. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu kegiatan
PI dan training penelayan. Training PI ditujukan bagi adik-adik PMK agar menjadikan pekabaran Injil sebagai gaya hidup. Kemudian training yang kedua yaitu training penelayan ditujukan bagi adik-adik PMK yang memiliki bakat dalam bermusik ataupun menjadi MC untuk dipersiapkan menjadi penelayan dalam ibadah-ibadah di PMK. Kemudian kegiatan yang ketiga yaitu hari ulang tahun PMK. Ini merupakan kegiatan sebagai bentuk syukur PMK atas penyertaan Tuhan bagi pelayanan PMK yang ada di kampus. Kemudian kegiatan yang keempat yaitu kegiatan social action. Ini merupakan wadah bagi adik-adik PMK untuk menerapkan atau mentransferkan ilmu yang telah didapat, yaitu ilmu kesehatan masyarakat pada masyarakat yang membutuhkan seperti di gereja ataupun di desa-desa yang akan dipilih nanti. Kemudian kegiatan yang terakhir yaitu regenerasi. Ini merupakan kegiatan untuk mempersiapkan badan pengurus yang akan